Mantan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendeklarasikan diri yang menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo Gibran. Meskipun PDI Perjuangan belum memutuskan sikap, Ganjar optimistis partainya akan berada di luar pemerintahan Prabowo Gibran selama 5 tahun ke depan. Sore ini kita akan membahasnya dengan politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus, Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno, dan kami masih menunggu kehadiran dan bergabungnya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono. Selamat sore Bang Deddy dan juga Mas Adi. Selamat sore, Mbak Nana, Bung Adi. Oke, saya mau ke Bang Deddy terlebih dahulu ya. Bang Deddy, Ganjar Pranowo mendeklarasikan menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo Gibran. Bagaimana kemudian partai Anda menanggapi pilihan politik seorang Ganjar ini? Ya, Pak Ganjar mengatakan bahwa dirinya memilih berada di luar pemerintahan, ya, untuk juga memberikan kontribusi melalui masukan-masukan yang kritis terhadap pemerintah yang baru. Ya, jadi tidak ada kata oposisi di sana, karena oposisi itu kan selalu di branding sebagai sesuatu yang selalu pasti berlawanan dengan pemerintah kan gitu. Jadi itu sikap beliau sebagai calon presiden dan wakil presiden yang belum beruntung di pemilu 2024 kemarin. Kalau kami melihat itu ya memang adalah haknya Pak Ganjar dan Pak Mahfud sebagai kemarin kontestan pemilu presiden. Dan kami menghargai hak itu, menghargai konsistensi mereka berdua yang memilih menjadi penyeimbang di luar pemerintahan. Jadi kalau ditawarin menteri tidak akan mau, gitu kira-kira. Baik, Bang Deddy, ini sikap dari Mas Ganjar ini sudah dikomunikasikan ke DPP PDI Perjuangan? Ya, saya kira sudah disampaikan ya, tapi kan partai tidak dalam posisi untuk mengatakan yes or no gitu, karena itu kan hak asasinya Mas Ganjar dan Pak Mahfud sebagai calon presiden. Tetapi apakah itu berimplikasi bahwa partai serta-merta atau itu menggambarkan sikap partai? Saya harus sampaikan bahwa sampai hari ini kita belum sampai pada pemikiran yang konklusif gitu ya sebagai sikap partai, dan itu baru akan kita bicarakan tanggal 24 sampai 26 nanti melalui Rakernas, di mana di sana pimpinan partai tentu akan menyimak dan mendengar suasana kebatinan maupun aspirasi, alam pikir, alam rasa dari kader-kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia. Jadi besar kemungkinan tanggal 26 atau mungkin juga setelahnya baru akan ada sikap dari PDI Perjuangan persisnya seperti apa. Dan itu kita tunggu saja, nggak perlu berspekulasi kalau menurut saya karena waktunya masih panjang. Baik, oke. Saya mau ke Bang Ferry terlebih dahulu. Ferry Juliantono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, sudah bergabung melalui sambungan telepon. Selamat sore, Bang Ferry. Selamat sore, Mbak. Iya. Oke, dengan Nana di sini, Bang Ferry, bagaimana kemudian Gerindra menanggapi sikap Ganjar Pranowo yang memilih oposisi di pemerintahan Prabowo? Ya, pertama tentu kita harus menghormati sikap pribadinya Pak Ganjar untuk memilih di luar pemerintahan. Ya, saya lebih tepatnya memilih kata-katanya di luar pemerintahan. Dan meskipun kita Pak Prabowo, Mas Gibran itu sebenarnya ingin mengajak semua pihak untuk bisa bersatu gitu dalam rangka membentuk pemerintahan ke depan. Namun ya kita sekali lagi karena ini kan kembali berpulang kepada yang bersangkutan, dan dalam hal ini Pak Ganjar punya sikap yang seperti itu, tentu kita harus menghormati. Itu aja, Mbak. Oke. Menghormati itu artinya tidak masalah ya kalau nanti Pak Ganjar banyak mengkritik kebijakan pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran? Saya rasa kan pemerintahan era demokratis sekarang memang perlu suara di luar pemerintahan juga dalam rangka untuk memperbaiki, menyempurnakan kebijakan, program, dan lain sebagainya. Jadi semua akan kita harus letakkan dalam posisi yang harus kita hormati. Di dalam pemerintahan kita juga harus menghormati, yang di luar pemerintahan juga harus kita hormati. Jadi equivalences itu kan memang sesuatu yang harus ada di dalam pemerintahan di era demokratis seperti sekarang. Saya mau ke Mas Adi. Pak Ganjar kan juga punya hubungan
baik tentu dengan Pak Jokowi, dengan Mas Gibran, Pak Prabowo juga hubungannya tetap baik dengan Pak Ganjar juga Baik, seperti itu. baik. Jadi tentu Oke. kita juga mengartikan sikap Pak Ganjar seperti itu tentu bukan dalam arti yang negatif. Baik, saya mau ke Mas Adi dulu. Mas Adi, PDI Perjuangan menghormati pilihan politik dari seorang Ganjar Pranowo yang mengungkapkan ataupun mendeklarasikan menjadi oposisi. Demikian juga dengan Gerindra, tidak masalah begitu ya. Dan kita harap ada kedewasaan dalam berpolitik, dalam berdemokrasi kalau ada kritikan. Tapi saya ingin Anda menganalisa sikap Ganjar ini gambaran sikap resmi PDI Perjuangan atau bagaimana? Kan Ganjar Pranowo adalah kader tulen dari PDI Perjuangan. Saya kira apapun judulnya, sikap politik dari Ganjar Pranowo bukan sikap resmi dari PDIP. Publik juga tahu bahwa veto player yang bisa memutuskan soal sikap resmi PDIP itu hanyalah Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum partai, bukan yang lain. Tapi kan publik bisa menangkap bahwa apa yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo, sikap pribadinya siap jadi oposisi dan tidak tertarik bergabung dengan Prabowo dan Gibran sebagai bentuk persoalan. Betapa memang begitu banyak elit-elit PDIP, begitu banyak grassroots dan pemilih Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 adalah mereka yang sangat menghendaki bahwa Ganjar dan Mahfud berada di luar kekuasaan, menjadi oposisi dan terus merawat konstituen mereka yang menganggap bahwa pemilu di 2024 ini penuh dengan indikasi kecurangan dan kedoliman. Kan itu yang sebenarnya membuat apa yang dilakukan oleh Ganjar ini kan mendapatkan respon minimal di kalangan oleh para pendukungnya. Apalagi misalnya beberapa waktu yang lalu Pak Hasto mengatakan bahwa sikap politik Ganjar ini kan tak lebih dan tak kurang bagian dari cerminan dari sikap politik PDIP yang sesungguhnya, meski nanti kita akan tunggu apakah sikap resmi PDIP itu akan menjadi oposisi ataukah justru akan menjadi peluang untuk menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Sepanjang belum ada keputusan resmi dari PDIP, saya kira kader-kader PDIP, entah itu elitnya, entah itu basis di bawahnya, saya kira bebas bersuara, Rifana. Tapi kalau sudah ada keputusan resmi ya, saya kira semuanya akan tegak lurus. Baik, meskipun ini bukan sikap resmi, tapi apakah menurut analisa Anda sikap Ganjar Pranowo ini sudah dikonsultasikan, sudah didiskusikan dengan Ibu Megawati Soekarno Putri? Karena seorang Ganjar kan nggak mungkin nih berbeda sikap dengan Ibu Mega. Kalau saya membaca rata-rata secara umum, apapun judulnya, Pak Ganjar per hari ini kan masih calon presiden dari PDIP dan Pak Mahfud sebagai calon wakil presiden, di mana sikap politik, tingkah pola, dan statement-statementnya itu pasti terukur. Dan pastinya sudah dikomunikasikan dengan pengurus-pengurus PDIP. Kalaupun toh tidak dengan ketua umum mereka secara langsung, mungkin dengan Pak Sekjen yang dianggap sebagai replika, sebagai orang nomor 2 yang penting di kepartaian, yang saya kira memang Pak Ganjar tidak mungkin bermanuver sendirian. Oleh karena itu bagi saya ketika melihat Pak Ganjar ini adalah replika dari politik PDIP secara umum meski belum ada keputusan secara resmi. Tapi overall secara umum memang sikap Ganjar ini kan semakin mempertegas sebenarnya bagaimana suasana politik dan suasana kebatinan PDIP itu adalah mereka yang sebenarnya tidak tertarik untuk bergabung dengan Prabowo dan Gibran. Ya, saya nanti akan tanya lebih dalam ke Bang Deddy ya, apakah kemudian sikap yang berbeda ini boleh-boleh saja sepanjang belum ada keputusan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, dan kalau berbeda bagaimana? Tapi kita harus mengikuti azan maghrib terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di